kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah tentang otot rangka. Oke, next. Pembahasannya akan kita pelajari di sini adalah struktur otot rangka. Kemudian yang kedua adalah mekanisme kerja otot. Yang ketiga adalah sifat kerja otot. Selanjutnya, nah, otot rangka. Apa sih otot rangka itu? Kenapa di dalam tubuh kita ada otot rangka? Kenapa kita bisa berjalan gitu? Kenapa kita bisa melakukan suatu pekerjaan? Nah, jawabannya adalah karena di tubuh kita ini memiliki otot rangka, ya. Jadi otot rangka ini adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Berat otot rangka ini adalah 40% dari berat badan kita. Fungsi otot rangka yang pertama, ini menggerakkan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, memproduksi panas. Ya. Kemudian sifat otot rangka ini mampu melakukan aktivitas yaitu kontraktibilitas. Yang kedua adalah eksitabilitas. Yang ketiga adalah ekstensibilitas. Yang keempat adalah elastisitas. Oke, kita bahas yang pertama. Yang akan kita pelajari adalah tentang struktur dari otot rangka. Jadi struktur otot rangka itu yang pertama, dia itu memiliki yang namanya tendon. Bisa kalian lihat di gambar ya. Nah, tendon, di sini ini merupakan jaringan ikat fibrosa atau tidak elastik yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Kemudian yang kedua adalah fasciculus. Dia ini merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang ketiga ada sarkolema. Ini bisa dilihat. Ini merupakan membran sel atau serat otot, merupakan unit struktural jaringan otot yang berdiameter antara 0,01 sampai dengan 0,1 mm dengan panjang 1 sampai dengan 40 mm yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot juga gitu. Kemudian yang keempat ada myofibril. Ini tuh merupakan serat-serat yang terdapat di dalam otot. Di bawah mikroskop, myofibril ini akan tampak seperti pita gelap dan terang, ya, yang saling bersilangan. Pita gelap atau biasa disebut dengan thick filament ini dibentuk oleh yang namanya miosin. Kemudian sedangkan pita terang atau disebut dengan thin filament ini dibentuk oleh yang namanya aktin, troponin dan juga tropomiosin. Selanjutnya yang kelima adalah miosin. Ini adalah protein membentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Yang keenam, ini adalah aktin. Ini adalah protein pembentuk filamen halus. Dan yang terakhir ini merupakan episium. Ini adalah pembungkus otot yang terdiri atas lapis jaringan ikat agak padat. Kebayang nggak sama kalian? Kenapa bisa ngelihat yang kayak gini? Nah, coba kalian analogikan ketika kalian memakan daging sapi. Daging yang kalian makan itu adalah otot, ya. Nah, ketika dimasak, kalian coba deh teliti identifikasi. Itu pasti ada serat-seratnya. Nah, seratnya itu kalau kalian tarik keluar, ini tuh bagian dari sarkolema ternyata. Gitu ya. Mudah dipahami kan? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah, mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot itu yang pertama ada komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Yang pertama itu ada myofibril. Kemudian ada sarkomer, ada aktin, ada miosin, ada tropomiosin. Kemudian ada troponin. Yang kedua, sumber energi untuk gerak otot itu ada ATP, ada kreatin fosfat dan juga ada glikogen.
Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tahapan mekanisme dari kerja otot. Nah, tahapan mekanisme dari kerja otot yang pertama itu ada impuls saraf tiba di neuron muscular junction, ya, mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kehadiran asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma. Nah, meningkatnya ion kalsium ini menyebabkan ion ini terlihat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Ini kalau bagian yang keduanya ya. Kemudian yang ketiga, perombakan ATP ini akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pendekatan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Kemudian yang keempat, miosin ini akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin ini akan terputus ketika molekul ATP-nya itu terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP terurai, kepala miosin ini dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Kemudian yang kelima, proses kontraksi otot dapat berlangsung selama terdapat ATP dan ion kalsium pada saat impuls terhenti. Nah, ion kalsiumnya itu akan kembali ke retikulum sitoplasma. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis sliding filament. Atau ini biasanya teori kontraksi otot sliding filament ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, yaitu ada Andrew F. Huxley, kemudian ada Rolf Hug, dan juga Jane. Dia mengemukakan pendapatnya itu pada tahun 1954. Kemudian sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu ada dua macam. Di sini ada otot antagonis. Di sini antagonisnya bukan antagonis pemarah ya, tapi di sini adalah antagonis dari sifat kerja otot. Nah, otot antagonis ini adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan. Yaitu apabila suatu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Macam-macam gerak antagonis adalah yang pertama, ada fleksi dan ekstensi. Kemudian ada abduksi dan aduksi. Ada pronasi dan supinasi. Ada depresi dan elevasi. Kemudian ada inversi dan eversi. Kemudian selanjutnya ada otot sinergis. Nah, otot sinergis ini adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Contohnya itu adalah otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Otot pronator ada dua, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kedua otot tersebut bekerja sama menggerakkan telapak tangan menelungkup dan menengadah. Ini termasuk dalam otot sinergis ya. Kemudian selanjutnya di sini ada video mekanisme kerja otot. Kalian bisa dilihat terlebih dahulu. Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini akan dijelaskan mengenai mekanisme kerja otot yang terjadi saat kita bergerak. Video ini dipersembahkan oleh kelompok F Ilmu Dasar Keperawatan 2, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Sebelum kita mengetahui mekanisme kerja otot itu seperti apa, mari kita kenalan terlebih dahulu yuk sama yang namanya otot. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Iya sayang. Nah, biar jadi sayang, yuk kenalan sama otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Pernah gak sih kalian kepo kenapa kita bisa mengangkat tangan, kaki, berkedip, intinya bergerak deh. Nah, itu karena di dalam tubuh kita terdapat sobat rangka. Siapa tuh? Nah, sobatnya itu namanya otot. Apa itu otot? Apa coba? Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang.
sehingga Kayaknya agak menyebabkan dipercepat kita ya, bisa soalnya bergerak. 12 menit. Bisa, kita gak bisa BAB. Soalnya, makanan adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan rang otot. Ini adalah struktur otot lurik, yang mana otot ini tuh melekat pada rangka. Bagian pertama adalah tendon. Nah, tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan rangka. Bagian yang kedua adalah fasia atau badan otot. Di sebelah luar bagian badan otot terdapat epimesium. Epimesium merupakan lapisan yang membungkus otot. Lapisan ini yang memisahkan antara vesikel yang satu dengan yang lainnya. Sebuah otot tersusun atas banyak sekali berkas otot atau yang biasa kita sebut sebagai vesikulus. Di dalam berkas otot terdapat endomesium. Nah, endomesium itu merupakan jaringan ikat halus yang menyelimuti setiap serabut otot. Berkas otot terdiri dari serabut otot. Setiap serabut otot mengandung ribuan serabut silindris yang lebih kecil. Wow, Gils, kurang banyak apa coba? Serabut kecil tersusun atas protein yang disebut miofibril. Di dalam miofibril terdapat unit-unit kecil yang kita sebut mikrofilamen atau sarkomer. Nah, teman-teman, gimana sih sarkomer itu? Sarkomer itu terdiri dari beberapa bagian. Ada daerah gelap dan ada daerah terang. Nah, daerah terang atau yang biasa disebut sebagai zona H mengandung filamen aktin. Sedangkan pada daerah gelap mengandung filamen miosin. Ternyata aktin dan miosin ini sangat penting loh dalam mekanisme kerja otot. Yuk cus, kita lanjut gimana sih mekanisme kerja otot itu. Sekarang kita akan menjelaskan mekanisme kerja otot. Teman-teman, pernah gak sih kita berdiam diri seharian tanpa melakukan apapun dan tanpa menggerakkan apapun dari tubuh kita? Justru dalam menjalankan keseharian, tentu tak luput dari kita menggerakkan anggota tubuh, seperti berjalan, mengangkat barang, berlari, dan sebagainya. Tetapi, tahukah kalian bahwa otot juga mempengaruhi gerak pada anggota tubuh kita? Nah, teman-teman, saat kita bergerak itu ada aktivitas kontraksi dan relaksasi yang terjadi. Otot rangka akan berkontraksi dan relaksasi ketika menerima rangsangan dari saraf. Kemudian, serat otot yang terdiri dari miofibril, yang mana miofibril itu mengandung banyak kontraktil yang biasa disebut sarkomer. Sarkomer satu dengan yang lainnya saling berdekatan di sepanjang miofibril. Sarkomer ini mengandung protein filamen yang tebal dan tipis juga loh. Nah, teman-teman, sarkomer ini bisa memanjang dan memendek juga loh. Mantap gak tuh? Lalu, protein filamen yang tipis disebut aktin, dengan garis potongnya yang disebut garis Z. Nah, maka dari itu sarkomer dapat memanjang dan memendek. Penasaran gak sih? Kenapa bisa terjadi pergerakan seperti kontraksi dan relaksasi otot? Secara singkat, hal ini disebabkan karena pergerakan antara filamen. Wah, gimana tuh cara filamen aktin dan miosin bisa bergeser? Jadi gini teman-teman, sebenarnya filamen miosin lah yang menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridge atau jembatan yang menghubungkan aktin miosin itu menggerakkan tenaga untuk bergerak. Nah, ini loh yang disebut dengan kontraksi otot. Gimana sih mekanisme kontraksi otot itu? Tahu gak? Tenang, kami baik kok. Kami kasih tahu ya. Jadi, mekanismenya itu dimulai dengan ATP yang dihasilkan mitokondria datang menuju miosin dan mengalami hidrolisis menjadi ADP plus P atau ADP plus fosfat. Apa sih efeknya? Itu tuh yang menyebabkan kepala miosin dapat menempel pada aktin dan membentuk jembatan cross bridge. Selanjutnya, ADP plus P akan dilepas
Namun, miosin akan tetap menempel dan pelepasannya menunggu ATP baru datang. ATP aja ada yang nungguin. Masa kamu enggak? Oke, lanjut ya. Terus kan tadi menunggu ATP ya. Nah, dalam hal ini, saat itulah otot melakukan relaksasi. Dan selanjutnya, prosesnya itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Kontraksi otot itu ada pengontrolnya loh. Siapa tuh? Siapa? Hayo. Nah, teman-teman, kontraksi otot itu dikontrol oleh ion kalsium atau Ca+. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomiosin. Nah, ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin dan mengaktifkan tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kepala miosin dapat berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Dan hal itulah yang memungkinkan agar miosin dapat menarik aktin, teman-teman. Penasaran gak sih dari mana ada ion kalsium? Jadi gini loh teman-teman, ion kalsium itu berasal dari sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan saat menerima impuls dari sistem saraf. Wah, gimana tuh? Nih, saya coba jelasin ya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Kemudian, impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Nah, dengan begitu, ion-ion kalsium akan mengalir ke miofibril DNA, memicu terjadinya kontraksi. Hal itulah teman-teman yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Nah, pada akhirnya ketika otot telah berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup, maka akan terjadilah pergerakan tubuh kita, teman-teman. Nah, teman-teman, mau tahu gak nih? Kami kasih tahu lagi deh ya, contoh real alias nyata dari kontraksi dan relaksasi itu saat mekanisme kerja bisep dan trisep yang bekerja. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Udah beres ternyata materinya. Nah, sebenarnya ada 2 lagi materinya, yaitu tentang gangguan dari sistem gerak dan juga teknologi dari sistem gerak. Berhubung waktu kita 2 jam dan 60 menit, jadi materi kita sampai dengan otot ya. Nah, untuk itu di sini Ibu ada kuis ya. Nggak banyak-banyak, cuma 3 kuis aja yang harus kalian jawab di komentar. Yang paling pertama yang jawab dia akan dapat poin 100 poin. Sedangkan komentar selanjutnya itu akan dikurangi -1 setiap berkomentar. Oke? Nah, kuisnya yang pertama ya. Yang nomor 1 ya. Rangka itu termasuk ke dalam alat gerak apa? Sedangkan otot itu termasuk ke dalam alat gerak apa? Yang kedua, pada persendian itu ada suatu cairan yang dia berfungsi untuk membantu dalam proses pergerakan. Nah, cairan tersebut dinamakan apa? Kemudian yang ketiga adalah otot. Otot itu dibedakan menjadi berapa? Ya. Oke, silakan jawab di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.